Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Nah, tadi kita sudah mempelajari KD 3.2 mengenai analisis jabatan. Nah, sekarang kita akan mempelajari KD 3.3 mengenai persyaratan personil administrasi. Dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan kantor dan jabatan yang disandangnya, tentu diperlukan pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankannya. Tugas dan pekerjaan tadi sangat beragam ya, salah satunya yaitu administrasi. Diperlukan orang yang kompeten untuk mengerjakan tugas tersebut, bisa bertanggung jawab dan dapat menjalankan tugas dengan baik. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa seseorang mampu mengerjakan tugas. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu bab atau KD 3.3 menerapkan persyaratan personil administrasi, berupa pengertian personil administrasi itu apa, kemudian persyaratan personil administrasi seperti pengetahuannya, potensi, keterampilan, dan kepribadian. Yang pertama, pengertian personil administrasi. Yang pertama yaitu personel. Personel sendiri itu orang atau pihak yang bertanggung jawab atas suatu tugas atau pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian, yang kedua personel kantor. Sebagai pegawai yang bekerja di lingkungan perusahaan atau perkantoran, baik kantor pemerintah, swasta, dan dia mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Lalu selanjutnya, pada organisasi atau perusahaan itu, personel administrasi juga turut menjadi pemegang peranan yang penting. Personel administrasi adalah staf atau pegawai yang bertugas untuk menjalankan tugas-tugas administrasi di organisasi atau perusahaan. Selain menjalankan tugas-tugas administrasi, personel administrasi juga turut berperan dalam proses penetapan langkah dan kebijakan yang nantinya akan dijalankan di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, persyaratan personel administrasi. Terdapat 4 persyaratan. Apa saja? Yang pertama, persyaratan pengetahuan, kedua, persyaratan potensi, yang ketiga, persyaratan keterampilan, dan yang keempat, persyaratan kepribadian. Dalam proses rekrutmen, setiap kantor kan memiliki persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi setiap pelamar. Persyaratan itu berhubungan erat dengan tugas dan jabatan bidang pekerjaan yang akan dikerjakan nanti. Nah, yang pertama yaitu persyaratan pengetahuan. Untuk menjadi personel administrasi di suatu organisasi, yang diharapkan dari dalam diri calon personel adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pengetahuan yang diperoleh personil dari pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Contoh dari pendidikan formal seperti tepatnya pendidikan terakhir seperti tingkat sekolah, SMA atau SMK, kemudian universitas itu ada D3, ada S1, S2, sampai S3, dan dibuktikan dengan ijazah atau transkrip nilai. Kemudian, ya pendidikan non-formal dapat ditempuh melalui kursus dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat. Sementara itu, pengetahuan terkait bidang pekerjaan yang akan ditanggungjawabkan oleh personel administrasi dapat diketahui melalui tahap wawancara ataupun pengalaman kerja.
pengetahuan mengenai bidang pekerjaan ini menjadi sangat penting karena nantinya bisa menjadi nilai tambah bagi calon personel. Kemudian yang kedua yaitu berupa persyaratan potensi. Yang pertama adalah potensi fisik dan yang kedua adalah potensi non-fisik. Potensi yang merupakan kemampuan menjadi kekuatan pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Dapat dibawa dari lahir atau genetik atau diperoleh melalui pengalaman dan pelajaran yang diterima dalam hidupnya. Nah, yang pertama yaitu potensi fisik sebagai kekuatan pribadi yang berwujud kondisi fisik atau jasmani. Seperti penampilan fisik dan rupa wajah, misalnya wajah yang cantik, tampan, atau sekarang nyebutnya good looking gitu ya, dan tubuh yang tergolong proporsional. Yang kedua, kualitas indera seperti kemampuan melihat, mendengar, meraba, dan lain-lain yang tergolong baik maupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, daya tahan tubuh seperti tubuh yang sehat, segar, kuat, kesehatan yang baik secara umum, seperti itu. Yang kedua berupa potensi non-fisik atau kekuatan dari pribadi diri sendiri atau dari dalam diri. Terdapat 4 potensi non-fisik, itu yang pertama adalah kecerdasan intelektual atau IQ. Menurut Martel Pali, IQ adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Kemudian yang kedua, mengenai kecerdasan emosional atau EQ. Menurut Daniel Goleman, EQ merupakan kemampuan individu untuk mengenali emosi sendiri maupun emosi orang lain, kemampuan memotivasi dan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungannya dengan orang lain, seperti tidak mudah marah, kemudian tidak mudah stres, dapat mengendalikan diri sendiri, dan mudah berempati. Kemudian yang ketiga, terdapat kecerdasan spiritual atau SQ, merupakan kepekaan batin seseorang untuk melihat antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Kecerdasan ini seperti tidak pantang menyerah, optimis, terus dia selalu tenang, selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, dan dia selalu beribadah seperti itu. Kemudian yang keempat, kecerdasan sosial. Kecerdasan ini biasanya dipengaruhi oleh sosial seseorang tersebut, kebiasaan sosialnya, kehidupan dia sehari-hari. Contohnya yaitu dia bisa mempunyai kepekaan sosial, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, punya rasa empati dengan orang lain, dan dia sangat memahami orang lain. Kemudian yang ketiga, persyaratan keterampilan. Menurut Li Yangji, seorang personel administrasi dinyatakan terampil bekerja apabila ia mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup 6 pola kegiatan dengan baik. Nah, apa saja 6 pola tersebut? Ini yang pertama adalah menghimpun, yaitu kegiatan mencari, mengusahakan, mengumpulkan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Kemudian yang kedua adalah mencatat, itu melakukan pencatatan mengenai data atau keterangan pekerjaan secara manual dengan menggunakan alat tulis. Nanti pekerjaan ini akan menghasilkan tulisan yang baik, mudah dibaca, merangkum materi dengan padat dan jelas. Kemudian yang ketiga adalah mengolah, yaitu kegiatan ini melakukan pengelolaan data atau keterangan terkait pekerjaan yang ditangani dengan menggunakan peralatan tertentu. Nantinya akan menghasilkan data yang siap digunakan di berbagai kesempatan, misalnya presentasi atau data yang digunakan untuk seminar.
Yang keempat yaitu menggandakan. Menggandakan di sini maksudnya memperbanyak data dengan menggunakan peralatan tertentu sehingga mencapai jumlah yang diperlukan. Seperti melakukan kegiatan fotokopi, kegiatan menyebarkan data itu. Kemudian yang kelima adalah mengirim, itu menyampaikan data atau keterangan dengan menggunakan jasa perantara. Jasanya bisa berupa kurir internal kantor, pos atau agen dari satu pihak ke pihak lainnya. Kemudian yang keenam adalah menyimpan, yaitu meletakkan data atau alat di suatu tempat yang aman dari risiko kehilangan atau kerusakan. Contohnya seperti menyimpan surat penting di folder dan laci khusus atau menyimpan benda berharga di brankas. Nah, seorang personel administrasi itu bisa dikatakan terampil jika dia mampu bekerja dengan standar mutu, jumlah, dan waktu yang ditetapkan perusahaan ketika menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, jika personel itu tidak mampu bekerja sesuai standar, maka dia disebut dengan kurang atau belum terampil. Nah, persyaratan keterampilan yang selanjutnya yang dalam bentuk lain yaitu dalam hal berpenampilan. Keterampilan dia dalam berbusana untuk memadupadankan busana yang serasi, merias wajah, menata rambut, atau menggunakan hijab seperti itu. Kemudian keterampilan berekspresi seperti keterampilan berbicara, tidak belibet, bersikap wajar dan tidak berlebihan. Kemudian menampilkan ekspresi wajah yang ramah, bersahabat, tidak bersungut-sungut atau kumat kami sendiri saat berbicara ya. Nah, yang selanjutnya yaitu persyaratan kepribadian. Kepribadian itu merupakan watak atau sifat seseorang yang terwujud melalui sikap dan tingkah laku. Mempengaruhi setiap kepribadian ini akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang. Yang pertama, persyaratan kepribadian yang diperlukan dalam personel administrasi adalah loyalitas. Loyalitas sebagai kesetiaan, rasa memiliki dan saling menjaga, hingga tercipta istilahnya itu sense of belonging, rasa memiliki. Loyalitas ini bisa menumbuhkan motivasi bagi pegawai untuk terus membela nama baik perusahaan. Yang kedua, tekun dan rajin, yaitu dapat dibuktikan dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan cermat, teliti, kemudian yang ketiga yaitu kesabaran. Sabar itu enggak selalu identik dengan lamban ya. Sabar itu mungkin lebih ke ulet, tidak cepat putus asa. Tidak cepat putus asa ketika menemukan kesulitan, terus ulet dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Kemudian yang keempat, kerapian. Personel kantor harus memiliki sikap yang rapi dalam melaksanakan pekerjaan, terus lingkungan kerja dia, kemudian cara berpakaiannya juga rapi, tidak acak-acakan, kemudian bersikap santun, bahasa tubuh yang baik. Nah, kemudian yang kelima, syarat kepribadiannya dapat menyimpan rahasia. Jadi di sini seorang personel kantor itu nggak bisa ember tentang bagaimana itu perusahaannya dengan sembarang orang di luar perusahaan ya. Dia bertanggung jawab mengenai menjaga dan menyimpan rahasia perusahaan yang dapat menimbulkan
kerugian yang mungkin saja jika terjadi kebocoran mengenai rahasia perusahaan. Kemudian, tipe-tipe kepribadian menurut Hippocrates terdapat 4 kepribadian. Yang pertama, sanguinis, itu dia orang yang optimis, banyak bicara, mudah tersinggung, basa-basi dan mendominasi dalam percakapan. Ini bisa dikatakan extrovert feeling. Kemudian koleris, dia seorang extrovert thinking, seorang yang disiplin, bekerja keras, tanggung jawab, senang beradu pendapat. Yang ketiga, melankolis atau introvert thinking. Itu seseorang pemikir, tekun, sistematis, kreatif, dan peka. Kemudian yang keempat, flegmatis atau introvert feeling. Seseorang yang penuh pertimbangan, ramah, dan simpatik. Dari kedua kepribadian, extrovert dan introvert, bukan berarti lebih terbuka atau lebih tertutup. Dari beberapa hal yang saya baca, perbedaannya hanya terletak di mencharge energi yang dia punya. Mungkin kalau extrovert berkumpul dengan teman-teman, kalau introvert lebih suka menyendiri. Kemudian, faktor yang dapat membentuk kepribadian introvert atau extrovert tadi, yang pertama bisa dari keadaan biologis seperti yang dia bawa dari lahir, kecerdasan, kemampuan berpikir, analisis, dan insting. Kemudian budaya dan peradaban, yaitu seperti nilai-nilai yang dia terima dalam budayanya, konsep pemikiran yang dia tangkap dari kemajuan kehidupannya. Kemudian yang ketiga yaitu keluarga, seperti interaksi dalam sebuah keluarga, kebiasaan dia sehari-hari, norma, etika, dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dari keluarganya. Yang keempat, sosial dan lingkungan. Sosial ini bisa menjadi pengaruh yang besar terhadap suatu kepribadian seseorang. Mungkin kalau lingkungannya baik, dia akan ikut-ikutan baik. Bisa saja kalau lingkungannya buruk, dia juga akan terbentuk kepribadian yang buruk atau tidak baik. Nah, kepribadian itu bisa dilihat dari ciri khas seperti berikut. Yang pertama, cara berbicara dan cara jalan. Mungkin ada orang yang sangat pede, cara bicara dan berjalannya los gitu aja ya, atau orang yang pemalu, bicara dan berjalannya sedikit malu-malu, tidak berbicara terlalu banyak. Terus yang kedua, sikap badan pada saat duduk. Duduk itu ada etikanya ya, seperti tidak boleh menyilangkan kaki saat di hadapan dengan orang lain. Kemudian duduk itu harus tegak dan tidak boleh membungkuk. Kemudian yang ketiga, cara berbusana. Cara berbusana itu kalau cewek bisa tata rias yang tepat, baik tata rias wajah, rambut, hijab, terus berbusananya rapi, bersih, seperti itu. Kemudian yang keempat, sifat bersih dan rapi. Kebersihan dan kerapian itu menunjukkan kepribadian seseorang. Tidak hanya dilihat dari berbusana saja ya, tapi juga cara memperlakukan barang atau orang di lingkungannya. Kemudian yang kelima, sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri. Contohnya seseorang selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, istirahat, kemudian dan berolahraga teratur. Kemudian yang keenam, kemampuan dan keterampilan saat bekerja. Kemampuan dan keterampilan tinggi seseorang dalam bekerja tentu memiliki kepribadian yang berbeda dengan
yang memiliki kemampuan dan keterampilan seadanya. Orang yang dengan kemampuan yang baik, dia akan lebih percaya diri. Kemudian jika yang kemampuannya kurang, mungkin dia bisa memiliki sifat yang gugup atau mudah terdistraksi dan sulit mengatur waktu. Nah, baik. Kita review kembali. Apa sih yang udah kita pelajari di bab 3.3 ini yang menerapkan persyaratan personel administrasi? Tadi ada pengertian personel administrasi itu apa, kemudian persyaratannya seorang personel administrasi terdapat 4 ya, yaitu persyaratan pengetahuan, potensi, keterampilan, dan kepribadian. Nah, setelah ini kalian juga bisa dipelajari lagi biar lebih paham. Nah, nanti setelah ini saya akan informasikan kembali jika terdapat latihan mengenai KD 3.2 berbarengan KD 3.3, karena ini bab yang saling bersangkutan ya. Yang pertama tadi tentang jabatan, yang kedua ini mengenai persyaratan untuk mengisi jabatan tersebut. Untuk minggu depan akan ada ulangan mengenai kedua bab ini jadi satu. Saya cukupkan sekian pertemuan untuk pagi hari ini. Selamat belajar ya teman-teman. Jangan lupa jika ada tugas selalu segera dikerjakan dan jangan suka menunda pekerjaan biar nggak numpuk. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.